iman sehingga bisa menghadiri acara rutin pengajian Sabtu pagi di Masjid Mutahhirin. Demikian Bapak Ibu yang hormati, alhamdulillah karena waktu sudah siang, mari kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nanti Ustaz pembicara utama akan menyampaikan, bisa kita awali dulu dengan pembacaan HPT yang akan disampaikan oleh Bapak Kusmanto. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah sampaikan hukum menambah bacaan doa ketika sujud ya. Kemarin sudah sudah kita sampaikan. Yang pertama, bahwa sujud itu merupakan salah satu rukun sholat, maka juga memiliki keistimewaan untuk memperbanyak doa di dalamnya ya. Dengan hadis ya, fa'aksirud doa gitu ya, maka perbanyaklah doa pada waktu sujud. Kemudian hadis berikutnya yang sudah kita sampaikan yaitu bacaan sujud ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian ada juga doa subhana rabbiyal a'la ya, wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Kemudian doa yang lainnya ya, subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Nah, itu sudah kita sampaikan. Sebentar, ini tidak pakai mus jadi alon-alon. Kemarin sudah sampai bahwa pada pengertian bahwa memperbanyak doa memperbanyak doa ya. Yuksiru itu maknanya yuwadzibu, banyak melakukan ya. Bukan menambah-nambah bacaan ya. Maka kita lihat hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW membacanya itu tidak hanya satu kali ya. Makna yuksiru itu memperbanyak, itu mengulang-ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a ahadukum falyaqul salasa marratin subhana rabbiyal azim wa dzalika adnahu
Wa idza sajada falyaqul subhana rabbiyal a'la salasan wa dzalika adnahu rawahu Abu Dawud. Dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian rukuk maka ucapkanlah subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Apabila sujud maka ucapkanlah subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali, dan itu paling sedikit ya. Jadi para ulama mengartikan yuksiru atau memperbanyak doa itu mengulang-ulang, karena di hadis lain itu ini ditunjukkan hadisnya itu minimal 3 kali ya. Jadi bukan menambah-nambah bacaan doa yang lain. Jadi kemudian hadis yang lainnya dari Wahab bin Manus diriwayatkan, ia berkata, aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, tidaklah aku melihat seorang pun yang sholat lebih menyerupai sholatnya Rasulullah SAW dari pemuda ini, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kami mengira dia membaca 10 tasbih dalam setiap rukuk dan sujudnya. Jadi ada yang membaca sampai 10 kali begitu. Dua hadis yang terakhir ini menunjukkan bahwa bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud tersebut tidak hanya dibaca 1 kali, akan tetapi bisa lebih dari 1 kali. Berdasarkan keterangan di atas, maka boleh orang membaca tasbih dalam rukuk dan sujud lebih dari 1 kali, dengan catatan tidak berlebih-lebihan. Bahwa pendapat yang kuat menurut Asy-Syaukani itu adalah orang yang sholat sendirian atau munfarid boleh menambah bacaan tasbih menurut keinginannya. Nah ini, jadi kalau sendiri sholatnya monggo ya. Begitu juga bagi seorang imam. Nah ini harus diingat, bagi seorang imam ya, boleh memanjangkan bacaan tasbih di dalam rukuk dan sujud asal tidak memberatkan makmum. Nah niki. Nah, jadi asal tidak memberatkan makmum. Oleh karena itu ya ini kita kemudian ya kalau menjadi imam ya yang sedang-sedang saja, ya. Kecuali kalau memang khusus misalnya sholatnya itu sholat sunat seperti taraweh atau sholat lail, kemudian wis kangsenan dengan makmumnya imam ini, nah monggo itu. Nah nanti insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan ya, mengenai membaca doa selain bacaan sholat dalam sujud terakhir. Nah itu insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Jadi pada kesempatan ini ya, bahwa dalam riwayat ada yang menyebutkan 3 kali, bahkan ada yang sampai 10 kali bacaannya itu diulang-ulang ya. Nah, itu semoga yang sedikit bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan karena Ustadz kita sudah hadir. Beliau adalah Dr. Muhammad Ikhwan Ahada ya, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengatakan mugi wonten manfaatipun, insyaallah kita lanjutkan masih keterangan berikutnya. Ini ada 2 halaman ya, masih ada 2 halaman pada Sabtu yang akan datang insya Allah. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Kesmanto yang telah membacakan HPT yang rutin, insya Allah nanti sedikit-sedikit untuk menambah keilmuan kita bersama berkaitan dengan HPT. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu pengajian dan kajian yang akan disampaikan Ustadz kita. Mungkin Bapak Ibu belum banyak yang kenal, kami perkenalkan beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Ikhwan Ahad. Ini adalah sekarang Direktur Al-Islam dan Kemuhammadian di PKO Kota Yogyakarta. Pak Untung. Tapi beliau sebelumnya dulu PP. adalah guru pamong di Iya, karena sudah beliau kok motong sudah sangat lama. Ya kayak Pak Isnawan barang itu. Enggak. Pak Isnawan juga sudah jadi lama. ketua PWN, direktur PKO ini, direktur PKO di Jalan Ahmad Dahlan. Sekarang ini adalah juga ketua PWN daerah Kasihan. Jakarta. Iya. Metu asing malih, cuman kebetulan kalau Metu kota. jarang ya Ustaz. Ini dulu ya di Biro Belajarnya. Masih Kan nanti pakai. apa di Mutahirin nanti bisa, kalau bisa kami mohonkan nanti bisa rutin. Wah. Nanti berapa bulan sekali. Ya, oke. Oke, jadi biar apa? Karena di pimpinan ranting Muhammadiyah Nitian, khususnya di Masjid Mutahirin ini adalah pusat kegiatan ranting, sehingga Biasanya sampai jam kegiatan termasuk 7. pengajian rutin di Ya, Masjid Mutahirin ini dilaksanakan. Alhamdulillah pengajian ini rutin, kurang lebih jamaahnya kalau ya 220, 210. Ini informasi dari ibu-ibu bagian konsumsi. Biasanya sampai jam berapa kan? Lepas Oh, 7. dari luar ya kadang-kadang banyak. Tapi ini alhamdulillah karena ini kebetulan barengan dengan Anasir itu tadi setelah sholat subuh pengajian ada Ustadz dari Jakarta, sehingga ada sebagian yang ke sana belum kesini karena katanya jam 6. Denny Slim. Oh, yang di Jadi Pak Busra. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, dan untuk selanjutnya monggo Ustadz untuk secukupnya untuk pengajian pada pagi hari ini. Semoga nanti bisa waktunya ada, bisa terus mungkin beberapa bulan sekali. Terima kasih waktu dan tempat kami hadirkan. Oh ya, sekalian beliau ini 2 hari yang lalu telah dianugerahi selesainya S3, dan beliau mendapatkan doktor di UMJ. 2 hari atau 3 hari Ustaz lupa saya. Hari Selasa. Alhamdulillah, insya Allah ilmunya semoga bermanfaat dan bisa untuk dikembangkan di Perserikatan Muhammadiyah. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami hadirkan. So, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil qayyim wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Kang satuhu dahat kinurmatan Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah, mekaten ugi Ibu Pimpinan Ranting Aisyah Nitian, Takmir Masjid Mutahhirin, Bapak Ibu sesepuh, senior, jamaah kajian Sabtu, pengennya keendang Ahad mawon. Ahad pagi, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini dan pagi ini kita diberi sempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang sering terlupa, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi bagian dari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berkenan menambahkan nikmat untuk kita semua, baik di dunia sampai dengan nanti di akhirat. Amin. Salawat salam Bapak Ibu kita haturkan bersama-sama untuk junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua kita berittiba ndereki dawuhipun, nindai menapa ingkang kacontohaken, sedaya kala wau ing pangajab mugi kita sedaya katimbalan wonten ngarsa dalem Allah kanthi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tema pengajian lan kajian pagi hari ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema yang luar biasa, yang belum ada sejarahnya manusia di muka bumi ini mampu menyamai dengan akhlak junjungan kita ini. Karena akhlak Rasul menurut hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, fa innahu khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Kanjeng Nabi menika injih Al-Qur'an. Berarti apa yang ada di dalam Al-Qur'an, mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas 31 juz. Betul Bapak Ibu? 30 apa 30 juz ya? Saya kira sudah jam 6 saatnya ngantuk barangkali. 30 juz itulah akhlaknya junjungan kita Nabi Muhammad. Pramila dalam Quran surat Al-Ahzab dipun ngendikaaken, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saklajengipun ugi menapa ingkang dipun ngendikaaken Kanjeng Nabi kita sendiri tentang misi tugas kenabian selain membawa tauhidullah adalah mempercontohkan dan memimpin agama ini dengan kebaikan akhlak beliau. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Kanjeng Nabi paring pangandikan, tidaklah aku diutus di muka bumi ini li utammima, untuk menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu menawi mekaten ingkang dipun wastani akhlak menika miterat menapa ingkang dipun ngendikaaken Gusti Allah
lan ugi menapa ingkang dipun ngendikaaken dening junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah sekedhik saking menapa ingkang dipun ungkap lan dipun angkat Al-Qur'an tentu dereng sedaya menika dados ciri-cirinipun wong Islam. Wabil khusus warga Muhammadiyah Aisyah. Cirine wong Muhammadiyah ati ikhlas tur amanah akeh amal ora wegah tawakal lan insyaallah hasbunallah wa ni'mal leres ni'mal maula wa ni'man sepindah malih hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal sing nyanyine banter tur ikhlas kula ndedonga mugi-mugi enggal dipun timbali Allah tindak Mekah kesesole amin wau sinten lajeng kita sebagaimana yang tadi kita ungkapkan Bapak Ibu, akhlak Rasulullah itu berarti apa yang tercantum wonten ing Al-Qur'an mekatun ugi menapa ingkang dipun ngendikaaken atas bimbingan Gusti Allah. Nah, sebagian dari apa yang diungkap dan diangkat oleh Al-Qur'an adalah kewajiban, juga sandangan atau pakaian orang Islam, senengan orang Islam, lalu kemudian berikutnya nanti kita coba Bapak Ibu angkat dalam pagi hari ini dalam bentuk renggang-renggang dulu. Kewajiban itu sebagian diantaranya sholat, menunaikan zakat, puasa, dan tentu rukun Islam. Monggo sakniki lajeng dijawab kewajibane. Nah, sholat iku monggo bapak-bapak Pak bassnya agak dibesarin. Ini tadi treble-nya ibu-ibu sampun Pak. Sholat iku kewajiban, poso iku kewajiban, zakat iku kewajiban, tindak haji. Loh, ini nggih enten sing jawab sak duwene. Ya, nggih. Sebab haji itu syaratnya mampu, ndak apa-apa. Nah, tidak cukup ternyata berakhlak kepada Allah, tetapi kula panjenengan nggih kedah berakhlak terhadap diri sendiri. Ngaten Bapak Ibu. Sebab Allah itu menciptakan kula panjenengan sedaya dituntut tidak hanya sholat, poso, zakat, tindak haji, tetapi juga beribadah kepada Allah melalui cara yang Kanjeng Nabi tuntunkan, yaitu beribadah umum sifatnya. Ibadah umum ini bagian dari akhlak yang kula panjenengan kedah kita tindai. Nopo? Jujur iku sandangane. Jujur Bapak Ibu, karena ini bagian dari akhlak kita. Setunggal kali tiga. Jujur iku sandang, andap asor sandang, tepo sliro sandang, hehehe andum lomo. Jadi ini semua bagian yang tidak boleh dilepas.
Karena yang namanya sandangan kedah kita agem wonten pundi kemawon. Leres napa mboten Bapak Ibu? Jujur, andap asor, teposli, juga lomo. Niki sandangane wong Muhammadiyah. Nopo cekap dereng, ternyata sangat banyak apa yang diperintahkan Quran menjadi akhlak kita. Nah, termasuk tolabul ilm, pengaji niku dados senengane wong Islam. Monggo sakniki senengane. Pengajian seneng, as-sadaqah seneng, ngamal soleh senengane. Terakhir Bapak Ibu napa? Silaturahmi seneng. Hasbunallah setengah kali 3. Hasbunallah. Leres. Ni'mal maula wa ni'man. Iya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man. Kewajiban pun, sandangan pun, senengan pun Bapak Ibu sakniki dijawab. Angapusi. Alhamdulillah. Ana le jawab gaweane wau. Angapusi pantangan. Siap nggih Bapak Ibu nggih? Setunggal kalih 3. Angapusi anggrenengi ahtonane. Mboten nate ngrenengi? Bapak-bapak ingkang remen ngrenengi niku sinten? Oh, ngaku. Ya, niku pantangan. Kita ulang sekali lagi, setunggal kali 3. Angapusi pantang anggrenengi pantang iri dengki pantang hehehe util medit nesuiku. Mboten nate nesu. Lah kok elok men niki jamaah. Nesu niku sirian kala dan kadang. Nesu yang sehat niku 12 kali Bapak Ibu. Caranya ngitung Januari, Februari, Maret sampai sekarang bulan apa Bapak Ibu? Berarti sudah merah berapa kali? Baru 6 kali. Mboten entuk ngapusi loh. Ya. Boleh. Yang jelas setiap bulan cukup sepindah nesu niku nek pas tanggal tuan apa tanggal 6? Ah, kleru meleh. Nesu kok tanggal tua niku mesake gelas piring. Nek tanggal 6 nesu niku insyaallah ibu-ibu remen blonjo, nek bapak-bapak niki remene mbakmi Jawa. Monggo sakniki nesu niku dadi sirian setunggal kalih 3. Nesu iku siri mutung iku siri prengat prengut siri ane anje kaprut siri hasbunallah wa ni'mal leres ni'mal maula wa ni'man nje hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula
mlebu swarga. Sirikane astagfirullah. Mlebu swarga pandu kok malah sirikane ngono lho. Setunggal kalih tiga mlebu swarga pandu adoh neraka pandu anak soleh pandu lunas utang. Saya kompak niku ya. Padahal syairi mboten ngoten niku Bapak Ibu. Bondo berkah pandu. Alhamdulillah. Bondo berkah anak soleh adoh neraka mlebu sedaya pandonganipun kula panjenengan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, wangsul dumateng akhlak. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sampun kita aturaken, akhlak beliau adalah akhlak wa innaka la'ala khuluqin adzim. Akhlak itu wonten kalih Bapak Ibu. Yang pertama akhlak al-karimah utawi dipun wastani al-akhlak al-mahmudah. Ingkang angka kalih jenisipun al-akhlak as-sayyi'ah utawi al-akhlak al-madhmumah. Golongan pertama akhlak terpuji, akhlak ingkang mulya. Golongan kedua akhlak ingkang awon lan ingkang ino. Akhlak yang terpuji dipun wastani akhlakul kari. Sementara akhlak yang tidak terpuji adalah akhlak yang madhmumah atau sayyi'ah. Bapak Ibu jamaah ingkang satuhu dahat kinurmatan. Akhlak menika perbuatan otomatis ingkang boten sisah kita penggalih menawi kula panjenengan ngendika berbuat bertindak boten ngagem pertim. Nah, contonipun Bapak Ibu sekalian, menawi kula panjenengan sedaya kesandung lisan lajeng innalillahi wa inna ilaihi niku akhlak. Ning enten begitu kesandung ladalah. Wonten mboten Bapak Ibu? Kathah. Enjing niki piyayine nggih rawuh sing ngoten niku. Lah, malah enten begitu kesandung niku nyuwun sewu lesannya ngendika malah kurang ajar. Sing disalahke watune, sing disalahke krikile. Wonten mboten sing ngeten niki? Nah, antawis innalillah kalian ladalah lan kurang ajar menika kala wau ingkang dipun wastani akhlak. Napa malih mboten dipun penggalih. Sebab menawi kesandung jedhek kenging musibah lajeng innalillahi wa inna menika nedahaken bilih akhlak kula panjenengan sedaya rikala pikantuk musibah klebet akhlak ingkang al-karimah. Dene ingkang sing kesandung kok lajeng ngendika malah ngabsen gembira luka barang niku dipun wastani akhlak yang madhmumah, akhlak ingkang awon. Lomo menika akhlak ingkang sae menapa awon? Nek keloman sae napa mboten? Oh ya kono bingung saiki. Lomo niku sae nek keloman apa-apa dikekke. Bingung Bapak. Nggih, nek util niku akhlak ingkang sae napa mboten?
Iya Bapak Ibu, jelas. Menawar barang dagangan menika sae napa mboten? Tergantung katanya. Sebab enten sing nawar ngertos nek sing dodol niku ya wong Islam. Tawake pinten 10.000 alah 5.000 entuk ora. Ya Allah, kadang-kadang nek bapak-bapak mboten dugi 10.000 ditawar gangsal. Sing biasane nawar niku bapak-bapak napa bapak, Pak? Ibu meleh. Nggih. Nah, menawar barang dagangan termasuk cara menawar yang baik. Sesungguhnya kalau sesama muslim mestinya saling antarodin minkum, menjadikan rela di antara penjual dan pembeli. Sebaik-baik pembeli niku ngewangi sebaik-baik penjual ngewangi Nah, caranya gimana? Bu, berapa? 10.000 lah, Masya Allah. Gangsal welas sangsal mboten. Loh. Tangeh lamun barang longko. Tetapi kalau itu kita niatkan kinten-kinten sing di penjual niku nggih mboten oleh. Penjual yang baik karena dia tidak ingin keuntungan melebihi ketentuan. Wah, Masya Allah jenengan niku matur nuwun pun nggo diasta mawon. Artinya penjual ngewangi pembeli dan pembeli akhirnya pembeli ingin bersodakoh kepada penjual, pada akhirnya penjual bersodakoh kepada nanti bukan lagi buyuk, bukan lagi jual beli, tetapi tahadau, saling memberi hadiah. Sing 15.000 diidukke, barange diunggahke tambahi bonus sing regane tambah 10.000 meleh. Inilah Bapak Ibu kerelaan dan itu akhlak. Yang nek ten pasar niku ngulik wae 1.000 eleh ngenyang, Masya Allah. Sebab mikire dawa. Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak beliau senantiasa akhlak yang karimah, akhlak ingkang mulya. Sae dumateng Allah, ugi dumateng dirinya pribadi, berakhlak karimah kepada lingkungan, tetangga, kepada makhluk yang lain, sesama ciptaan Allah. Pramila berakhlak menika mboten naming tetangga kepada orang lain, nanging berakhlak kalian Gusti Allah. Kados pundi memenuhi apa yang menjadi haknya Gusti. Apa haknya Gusti Allah Bapak Ibu? Disembah. Perwujudan disembah Allah kagem kula panjenengan temtu kemawon menawi dipun timbali enggal cekat Allah nimbali kula panjenengan menika kaping 3 kemawon. Pertama dipun timbali saat saben dinten kaping gangsal wekdal lewat muadzin. Angka kalih kula panjenengan ditimbali rikala mampu, suasana politik mendukung, sarana transportasi lancar, ditimbali supados tindak haji. Ini yang kedua. Yang ketiga kula panjenengan ditimbali. Yang terakhir cirinipun nek bar subuh diumumke ten masjid. Takmir ngendika innalil, kaget sedaya sapa kae. Timbalanipun Allah. Yang pertama Bapak Ibu, salat
Ini adalah latihan kita untuk menuju timbalan yang kedua. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu memberikan panggilan, tidak semuanya terpanggil. Begitu azan dikumandangkan, onten sing manahipun gumre cekat tindak pundi? Tindak peken masjid. Ada yang begitu. Begitu juga ketika Allah nimbali berikutnya, ada yang gumregah, bukan soal mampu semata-mata, tetapi sesungguhnya panggilan Allah membutuhkan kemauan atau niat atau tekad. Bapak Ibu, banyak loh rumahnya di samping masjid, tetapi terasa jauhnya minta ampun. Ratekan-tekan jalan-jalan ke Eropa dilakoni, tapi healing ke masjid tidak pernah dijalani. Jalan-jalan ke mall setiap hari, nengok masjid ora kober wekdalipun. Wonten mboten sing ngeten iki? Wonten, masyaallah jumeneng kula fotone. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Itulah manusia. Maka sesungguhnya berkaitan dengan akhlak kepada Allah, mementingkan dan menomorsatukan haknya Allah terhadap hamba. Menapa? Atau kita menyembah Gusti Allah. Ini akhlak kita kepada Allah. Lajeng menurun Bapak Ibu. Kula panjenengan tindak masjid, orang yang menjunjung tinggi akhlaknya kepada Allah bagus, boten mungkin sembarangan. Kalau ke masjid sembarangan berarti menunjukkan akhlak kula panjenengan dengan Allah belum maksimal. Orang yang akhlaknya bagus kepada Allah dipun timbali kanthi adzan, maka kita akan berusaha yang terbaik. Ke masjid dengan pakaian yang kalau perlu kendaraan yang terbaik. Ning kathah-kathah tindak masjid nganggo sendal jepit. Kuwi khawatir nei. Loh, perintahnya jelas. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakaikan, kenakan zinatakum, perhiasan kamu kalau ke masjid. Menghadap Allah sendali jepitan, rukuke wis ngepir. Sarunge nggih ngoten. Ya Allah, kalau ke mall dandani 3 jam, nang masjid 3 menit. We nggo wudu tok mboten sempurna. Lalu akhlak kita kepada Allah seperti apa? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kanjeng Nabi menjaga betul 5 waktu sholat. Lah kita ini nyontoh Kanjeng Nabi nek bulan puasa 5 waktu sholat, luar biasa. Sebelum azan sudah ngumpul di masjid. Khususnya nek pun azan maghrib naming niku. Pas azan maghrib tur melih nggih nek pas bulan tanggal 2 Syawal ngoten maghrib niku sepi. Akhlaknya diletakkan kembali, Masya Allah Bapak Ibu. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap diri pribadi beliau sangat adil. Kanjeng Nabi adalah orang yang paling takwa di antara seluruh makhluk di muka bumi ini. Beliau sholat, tapi beliau juga istirahat.
Beliau berpuasa, tapi beliau juga punya keluarga. Maknanya apa? Dalam diri kita ini punya hak, punya kewajiban yang harus dipenuhi. Bagaimana kita mensikapi diri, artinya berakhlak terhadap diri tidak boleh memaksakan. Nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau kita aturaken, jujur menika sesungguhnya menjadikan hati kita tenang nopo was-was. Tenang. Berakhlak terhadap diri sendiri sesungguhnya jujur merupakan bagian menjadikan diri kita tenang. Lho nek jujur niku ten pundi-pundi sekeca napa ten pundi kemawon menika tenang. Mlaku ngalor ya tenang, ngidul nggih mboten enten raos was-was. Tetapi kalau kita ini ngapusi, ada orang berbisik ngoten terus atine mak teratap. Gek kona. Ini akhlak terhadap diri sendiri berarti jujur. Dan banyak Bapak Ibu sekalian memberikan hak istirahat terhadap jasad kita menika juga bagian dari akhlak terhadap diri kita masing-masing. Kados pundi Kanjeng Nabi memberikan haknya terhadap diri beliau kalaupun ngendikaken. Beliau istirahat. Caranipun nyuwun sewu Bapak-bapak, Kanjeng Nabi menika menawi sare itu di awal waktu bukan di akhir. Langkung sae sare ba'da Isya wungunipun mangkih jam 2:30 daripada sarenipun jam 12 wungunipun jam 8:30. Sama 5-6 jam, tetapi Kanjeng Nabi memberikan hak itu kepada dirinya. Secara ditinjau ilmu kesehatan, ternyata tidur di awal waktu menika membikin jasad jauh lebih sehat ketimbang sare dengan jumlah dan durasi tidur yang sama tetapi di akhir waktu. Lebih sehat wungu meruput ketimbang wungu atau bangun tidur terlambat. Pramila contoh saking Kanjeng Nabi berakhlak terhadap diri sendiri ini tidak saja Bapak Ibu sekalian menjadikan jasad kita sehat, tetapi sekaligus dengan kita mencontoh Kanjeng Nabi berarti kita berakhlak terhadap diri sendiri. Ning nek kepeksa mboten saged sare niku benten. Jam sedasa pun mapan dugi jam 11 tesih ketap, 11:30 tesih ketap. Nggih wonten sing ngoten niku. Kedah enggal-enggal tindak PK, rumah sakit konsul enten napa. Dicek, oh sehat sedaya, sae sedaya. Lah kula kok mboten saged sare. Enten apa nggih Dok? Pertanyaan terakhir dokter niku nggih kalih guyon. Duwe utang, ha niku sing kathah. Jebul mikir sesuk-esuk jatuh lah niku sing marai mboten saged sare. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada diri sendiri, berakhlak kepada tetangga, dumateng lingkungan, ternyata Kanjeng Nabi menjadi contoh betapa hebat dan santunnya berakhlak, berbuat baik dengan tetangga. Nyuwun sewu Bapak Ibu, salah satu hadis mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu menawi dipun ajak bicara dengan temannya, sahabatnya, beliau memperhatikan dengan penuh perhatian apa yang disampaikan oleh temannya itu.
memberi perhatian penuh menika mimik wajahnya nggatekke, dipun tanggapi, terus dipun respon kanthi pasuryan ingkang sekeca. Nek lare-lare sakniki nek omong-omongan pripun kinten-kinten? Wajahe ten kotak niki sing siji nggih ngoten, sing sijine nggih ngoten, wong telu omong-omongan ning mboten sami dongga. Niki anak-anak zaman milih. Nah, perlunya kita mengenalkan akhlak Kanjeng Nabi, sebagaimana Kanjeng Nabi bergaul, kados pundi Kanjeng Nabi berkomunikasi. Bapak Ibu sekalian, maka menjadi barang yang langka saat ini, menjadi tidak mudah zaman sekarang berakhlak kepada sesama, kepada tetangga, kepada teman, kepada sahabat, dan kepada karib, itu sebagaimana akhlak yang dicontohkan. Kadang-kadang kalau kita ngajari seperti itu, dikatakan menjadi orang yang kolonial, zaman bahula ketinggalan. Maka kemudian Persyarikatan Muhammadiyah menyusun akhlak bermedsos, bagaimana kita memiliki tata cara bermedia sosial. Kalau pemain bola mau main bola ke tengah lapangan, Bapak Ibu, menika sami do nggawa HP napa mboten? Saking seriusnya sesungguhnya bermain fokus piye carane ngegolke. Bapak Ibu, sakniki kinten-kinten enten mboten sing ajeng jamaah niku wangsul malih mergoni HP tertinggal. Nggih kathah. Lah kok pepak ten mriki enten kabeh nih. Malah enten sing khawatir arep salat jamaah HP ini ketinggalan pun ajeng mlebet masjid niku bali melih. Napa Mas? HP ini ketinggalan. Ten pundi ten griya. Loh, Masya Allah, nek HP tertinggal di tempat wudhu khawatir hilang. Lah ini HP tertinggal di rumah loh, sudah hampir sampai masjid, balik lagi. Nyuwun sewu, akhlak kita di masjid, kalau orang main bola nggak pernah bawa HP, kita mau berdialog kepada Gusti Allah, HP ketinggalan kok ya isih risau. Masya Allah Bapak Ibu, inilah kondisi zaman sekarang. Mila Kanjeng Nabi betul-betul menjadi orang yang setiap hari, setiap saat akhlaknya dibimbing dening Gusti Allah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Kados pundi kok boten berakhlak? Sebab Kanjeng Nabi menika tansah kemutan, tansah berdoa dumateng Gusti Allah dimanapun kapanpun waktunya ngagem donga. Maka orang-orang yang mengawali kegiatan dengan berdoa, insya Allah akan dibimbing oleh Allah. Tapi Bapak Ibu, Kanjeng Nabi wungu sare donga napa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Loh, sampun ngunjuk nggih pun telas. Wau pilih wau kesupen. Alhamdulillahilladzi at'amana. Napa? Oh nggih. Alhamdulillahilladzi ahyana amatana. Kinten-kinten nek kados kula panjenengan wungu sare terus napa nyekel? Insyaallah ribut golek HP sik. SMS-e ana sing mlebu apa ora? WA-ne pripun?
Nah, kalau Kanjeng Nabi bakto wungu sare tindak pekiwan kinten-kinten mlebet pekiwan ngagem donga napa mboten? Badhe mlebet ngagem suku ingkang tengen napa kiwa? Lho kok malah jawab bareng wau sinten? Mlebet ngagem suku ingkang kiwa saderengipun mlebet donga. Donganipun menapa Bapak Ibu? Inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nyuwun sewu. Setiap kegiatan saking pekiwan ngagem rasukan nggih mangke bidal tindak masjid medal saking griya nggih kinten-kinten Kanjeng Nabi saking dalem dumugi masjid donga napa nyetel WA mlebet masjid ten mlebet masjid kinten-kinten buka WA napa zikir salat napa tiktokan. Kanjeng Nabi setiap saat tidak lepas dari zikir kepada Allah. Itu akhlak. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Mila kalau mau grenengi itu bisa menjadi baik kalau diawali dengan doa. Mari kita grenengi, boleh. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mau grenengi diingatkan, monggo sebelum grenengi majelis grenengi kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah dengan bacaan bismillah kok grenengi sing digrenengi niku sing sae napa sing awon. Kita berharap justru dengan bismillah sing digrenengi sing mila menawi sampun kita cekapi kita tutup majelis grenengi dengan ten pundi kemawon niku Bapak Ibu. Insya Allah berpahala. Itu akhlak. Pramila para ibu lan bapak sedaya, setiap menit detiknya Kanjeng Nabi dalam kehidupannya berakhlak mulia karena diawali dan diakhiri dengan contoh melih menawi sampun kondur saking masjid badhe mlebet griya donga napa mboten? Paling mboten uluk salam. Menawi badhe ngunjuk dahar sarapan donga napa mboten? Nggih. Badhe menika tindak nitih kendaraan wonten donganipun mboten? Wonten. Nek Kanjeng Nabi mengke lewat dalan sing munggah donga napa mboten? Nek lewat dalan mandhap donga napa mboten? Donganipun pripun? Menawi nitih kendaraan berarti mboten nate nitih kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim niku donga umum. Bapak Ibu, semua Kanjeng Nabi ada doa yang bisa kita lakukan. Sampai-sampai, ini mohon maaf Bapak Ibu, sampai-sampai ketika Kanjeng Nabi menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ibu-ibu menjalankan kewajiban sebagai istri di rumah, itu pun ada doanya. Diakhiri pun dengan ada doa, sehingga ketika Allah memberikan keturunan, insya Allah tidak mudah tergoda oleh setan. Semuanya wonten donganipun. Nah niki mengke babakan donga mendonga, Pak Kusmanto insya Allah akan menyampaikan setiap Sabtu pagi meskipun 10 menit doa-doa yang diterbitkan oleh Majelis Tabligh. Sangat runtut mulai dari kita hendak tidur sampai nanti kita bangun tidur kembali. Semuanya membentuk karakter
lan kita berakhlak mulia. Kados dene insyaallah junjungan kita Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita tutup lan kita cekapi karena sudah jam 9 kurang banyak sekali. Biasanya pun jam itu kurang sak prosekapan toh nggih? Nggih. Kesimpulanipun bahwa apa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dipun contohaken dening Kanjeng Nabi adalah cara kita hidup. Sepindah malih Kanjeng Nabi kita itu tidak pernah kaburo maktan indallah. Omdo naming ngendikan kemawon, sebab Kanjeng Nabi telah menjadi contoh Al-Qur'an yang hidup, Al-Qur'an yang mewujud, Al-Qur'an yang terimplementasi dalam kehidupan. Bagaimana cara Kanjeng Nabi bersikap, berperilaku, berkata-kata, bermuamalah, itu sudah menjadi akhlak. Tidak perlu difikir kembali, tetapi itu mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita ini masih berpikir kalau berbuat baik, arep nyumbang kepada tetangga niku ngeling-eling biyen tak undang kayak teko ora yo. Ini bukan akhlak lagi. Masih ngingat juga arep nyumbang biyen kae ketok iki gawe nyumbangi mung 100 iki. Nah, ini lagi bukan akhlak. Maka Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu bisa menginstal atau bisa mendownload apa yang disebut aplikasi atau dokumen ya yang bisa kita download lewat HP ini. Namanya Syama'il Muhammadiyah. Napa Bapak Ibu? Syama'il Muhammadiyah. Biografi Kanjeng Nabi, akhlak Kanjeng Nabi sejak beliau lahir sampai dengan beliau meninggal, kehidupan sehari-hari beliau, sifat-sifat beliau, ciri-ciri fisik beliau itu ada di dalam nyuwun sewu apa yang dinamakan Syama'il, kebetulan nama akhirnya Muhammadiyah. Syama'il, sarang-sarang. Muhammadiyah. Ya, ini sudah amat sangat terkenal. Kita bisa melihat kados pundi to Kanjeng Nabi menawi ngendikan. Kados pundi Kanjeng Nabi menawi sare. Kados pundi Kanjeng Nabi menawi bertetangga. Baik, untuk ngecek ini Bapak Ibu, Bapak atau Ibu yang agak milenial sudah ketemu Syama'il Muhammadiyah? Sampun? Syama'il S Y A I sampun nggih? M I L Muhammadiyah sami. Sampun Ibu, ada yang sudah ketemu? Syama'il Muhammadiyah. Sampun dereng, menawi dereng mangke kundur nyuwun supados Keng Putra madosaken. Kayaknya sudah ada ini. Pak Dwika sampun? Alhamdulillah sudah nggih. Nah, mangke dipun install. Jani kados pundi to Kanjeng Nabi menawi ibadah salat, kados pundi Kanjeng Nabi menawi dahar, kados pundi Kanjeng Nabi menawi sare. Menika Syama'il Muhammadiyah. Mangke Bapak Ibu saged dipun pirsani. Ini cara kita belajar kados pundi kehidupan dan akhlak junjungan kita Nabi Muhammad. Terakhir Bapak Ibu. Ya, nggih, mudah-mudahan kita ini berupaya dan berusaha mencontoh Kanjeng Nabi, besok hari kiamat bertemu dengan Kanjeng Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Kangen nggih? Benjang reuni ten swarga purun nggih? Nah, mari kita contoh Kanjeng Nabi. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Ikhwan Ahada yang alhamdulillah telah memberikan kita wejangan yang luar biasa di pagi hari ini. Bagaimana beliau telah memaparkan Ya? Oh, iya. akhlak Rasulullah SAW. Semoga kita yang berada dalam rumah Allah ini menjadi tauladan ataupun contoh dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, juga mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian Sabtu pagi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah menunjukkan jam 7 kurang 10 menit, maka cukup ya Bu ya. Oke. Oleh karena itu marilah kita tutup kajian rutin Sabtu pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, salah ucapan, mohon maaf. Akhirul kalam billahi fisabilillah wastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.